Halo semuanya, welcome back to Mata Ita Channel bersama saya Felsi Pandi, guru IPA di SMP Negeri 2 Lobelain. Nah, seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa dukung video pembelajaran dari saya agar terus berkembang dengan klik like, share, dan subscribe video ini. Capcus! Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup sangat beragam dan memiliki ciri yang berbeda satu dengan yang lain. Bahkan, makhluk hidup yang sejenis pun memiliki perbedaan ciri. Perbedaan yang terjadi di antara individu sejenis disebut variasi. Nah, contohnya ini adalah jenis dari bunga krisan. Dalam satu jenis bunga krisan ini memiliki berbagai macam warna. Ada warna ungu, kuning, merah muda, orange, putih. Nah, perbedaan warna dari jenis bunga krisan ini yang disebut sebagai variasi. Di dunia ini, tidak pernah dijumpai dua individu yang identik sama baik ukuran tubuh, warna kulit, berat badan, dan bentuk hidung. Bahkan, kembar sekalipun akan tetap memiliki perbedaan ciri. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup yang disebut sebagai klasifikasi. Pernahkah kalian pergi ke pasar? Di pasar, setiap dagangan yang dijual itu akan dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Misalnya saja kalian pergi ke penjual sayur untuk membeli sayur. Nah, penjual sayur tentu akan mengelompokkan setiap barang dagangannya berdasarkan jenisnya. Misalnya sayur kangkung ya dengan sayur kangkung, tomat ya dengan tomat, wortel dengan wortel, dan lain-lain. Nah, apakah kalian tahu apa tujuan dari pengelompokan dari barang-barang tersebut? Ya, tentu untuk mempermudah pembeli, bukan? Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Apa tujuan dari klasifikasi? Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yang pertama itu untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis lain. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, untuk memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Tada! Foto siapakah ini? Namanya adalah Carolus Linnaeus atau Carl von Linné. Lahir di Aarhus 23 Mei 1707, meninggal di Uppsala 10 Januari 1778. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang ilmuwan Swedia, ahli botani atau tumbuhan, ahli zoologi atau hewan, dan seorang dokter. Banyak sekali penemuan-penemuan yang sudah ditemukan oleh Carolus Linnaeus ini. Salah satunya, beliau menemukan tentang tahap-tahap atau cara-cara dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Berkat penemuannya ini, beliau dikenal sebagai Bapak Taksonomi Modern dan juga Bapak Ekologi Modern. Bagaimana Carolus Linnaeus melakukan klasifikasi? Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Carolus Linnaeus ini, yaitu yang pertama, dengan mengamati seluruh ciri yang ada, mulai dari ciri anatomi, fisiologi, morfologi, maupun tingkah laku. Semuanya itu akan dicatat dan dipelajari, kemudian dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang telah diamati.
Makhluk hidup yang mempunyai ciri yang sama dikelompokkan dalam suatu kelompok. Misalnya ayam dikelompokkan dalam satu kelompok dengan burung karena memiliki persamaan ciri, yaitu tubuh sama-sama ditutupi bulu. Kemudian bernapas dengan paru-paru. Sama-sama memiliki paru. Kemudian ayam dan burung itu sama-sama mempunyai 4 ruang jantung. Apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan ciri, makhluk hidup tersebut akan dipisahkan lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkatan atau disebut takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang paling umum sampai yang paling khusus. Semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki antar makhluk hidup, semakin dekat kekerabatannya. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimilikinya, semakin jauh kekerabatannya. Nah, ini adalah susunan takson mulai dari tingkatan tertinggi sampai ke tingkatan yang paling rendah. Nah, tingkatan takson yang paling tinggi itu adalah dunia, atau dalam bahasa Inggrisnya itu kingdom. Kemudian di bawah kingdom ada divisi atau filum. Divisi ini untuk tumbuhan, setiap jenis tumbuhan, sementara filum ini diperuntukkan untuk setiap jenis hewan. Kemudian di bawah filum atau divisi ada kelas. Di bawah kelas ada bangsa atau ordo. Kemudian di bawah bangsa ada suku atau famili. Terus di bawah suku ada marga atau genus, dan di bawah marga itu ada jenis atau spesies. Kemudian lagi di bawah spesies itu atau di bawah jenis itu ada namanya variasi yang sudah kita pelajari pada slide sebelumnya. Di sini saya akan memberikan contoh susunan takson dalam klasifikasi. Misalnya yang pertama ini yang saya pakai kingdom animalia. Untuk semua jenis hewan itu dia akan tergolong dalam kingdom animalia. Tetapi tidak semua jenis hewan itu memiliki filum yang sama ataupun kelas yang sama. Ya, yang saya pakai untuk kingdom animalia di sini adalah manusia, atau bahasa Latinnya itu Homo sapiens. Jadi manusia ini tergolong dalam kingdom animalia, filum chordata, kelas mamalia, bangsa primata, suku hominide, marga Homo. Kemudian ini untuk kingdom plante, atau semua jenis tumbuhan itu tergolong dalam kingdom plante. Ya, contoh yang saya pakai untuk tumbuhan di sini adalah Miscelia campaka, atau dalam bahasa Indonesianya itu pohon cempaka. Jadi pohon cempaka ini dia tergolong dalam atau termasuk divisi Spermatophyta, kelas Magnolia Phyta, bangsa Magnoliales, suku Magnoliaceae, genus atau marga Miscelia. Nah, semakin tinggi tingkatan takson dari setiap jenis makhluk hidup, itu persamaan ciri yang dimilikinya itu semakin banyak. Sementara semakin rendah tingkatan taksonnya, maka setiap jenis dari makhluk hidup itu memiliki perbedaan ciri yang semakin banyak, atau persamaan cirinya itu semakin sedikit. Misalnya manusia dengan ikan itu sama-sama kingdom animalia. Kemudian ikan juga tergolong dalam filum chordata, tetapi kelas dari manusia dan ikan itu berbeda. Untuk manusia dia termasuk kelas mamalia, sementara ikan dia termasuk kelas Pisces. Nah, setelah itu di bawahnya lagi perbedaan cirinya akan semakin banyak. Nah, bagaimana kita menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, dan seterusnya dari setiap makhluk hidup? Yaitu dengan menggunakan kunci determinasi.
Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang digunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus atau spesies. Nah, dasar yang digunakan yaitu menggunakan kunci dikotom. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi ini adalah yang pertama, kunci itu harus dikotomi. Kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik atau mirip. Contoh, tumbuhan berumah 1, kemudian tumbuhan berumah 2. Yang ketiga, pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif atau berseberangan, sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain itu tidak. Yang keempat, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya, panjang daun 4-8 cm, daun besar atau kecil. Hal-hal seperti ini tidak boleh digunakan. Kemudian, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Yang berikut, pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Kemudian, setiap kuplet harus diberi nomor. Yang terakhir, kalimat pernyataan harus pendek atau singkat. Nah, ini adalah contoh dari kunci determinasi. Kalian bisa amati di sini atau perhatikan di sini. Itu ada pernyataan yang pertama sampai ada kelima, ada 1A, B, dan seterusnya. Nah, sekarang, bagaimana cara membaca dari kunci determinasi? Nah, contohnya di sini saya akan mengidentifikasi jenis dari ada 4 hewan di sini menggunakan kunci determinasi. Nah, ini pernyataan nomor 1A, bertulang belakang, dan seterusnya. Nah, dalam membaca kunci determinasi, yang kita baca pertama adalah harus pernyataan dari nomor 1. Kemudian, kita cocokkan dengan ciri yang dimiliki oleh hewan yang akan kita identifikasi. Misalnya di sini adalah hewan A. Tentu semua sudah tahu ini adalah nyamuk. Nah, kita lihat di sini 1A bertulang belakang, di belakang bertulang belakang ada angka 2. Nah, apakah nyamuk ini memiliki tulang belakang? Tentu tidak, kan? Kita lihat pernyataan yang berikut. 1B tidak bertulang belakang, di belakangnya adalah invertebrata. Ya, jadi sekarang kita sudah menemukan bahwa nyamuk ini adalah tergolong invertebrata karena nyamuk ini tidak bertulang belakang. Sehingga nanti kita tulis di sini 1B. Nah, itu adalah kunci determinasi dari nyamuk atau tergolong dalam invertebrata. Kemudian yang berikut adalah hewan B. Di sini kita sudah tahu bahwa ini adalah ikan. Kita baca lagi dari pernyataan nomor 1. 1A bertulang belakang. Apakah ikan itu memiliki tulang belakang? Tentu iya, kan? Nah, kita tulis 1A. Di belakang dari 1A ada nomor 2. Kita lihat pernyataan nomor 2. 2A tubuh selalu basah, B tubuh tidak selalu basah. Nah, ciri dari hewan ikan ini tentu tubuhnya itu selalu basah karena hidupnya itu di air. Sehingga kita catat di situ setelah 1A, kita catat 2A. Nah, di belakang pernyataan 2A ada nomor 3. Kita lanjut lagi ke pernyataan nomor 3. 3A kulit bersisik, 3B kulit tidak bersisik. Nah, ikan itu kan kulitnya bersisik. Sehingga yang benar di sini adalah kita catat di sini 3A. Nah, di belakang 3A itu sudah ditemukan nama dari jenis hewan tersebut, yaitu bukan jenis sebenarnya, ini adalah kelas dari ikan, yaitu Pisces. Jadi kita tulis kunci determinasi dari ikan ada 1A
2A, 3A. Nah, jika dalam pernyataan itu di belakang pernyataan itu masih ditemukan nomor, berarti kita lanjut ke nomor yang ditunjukkan di belakang pernyataan. Sementara kalau sudah ditemukan nama atau jenis dari hewan tersebut, maka kita tidak perlu lanjut lagi ke pernyataan berikut. Stop sampai di situ. Nah, sekarang coba kalian buat kunci determinasi dari hewan C dan D. Ada yang bisa? Nah, ini jawabannya untuk hewan C, 1A, 2B, 4A. Jadi anjing ini dia bertulang belakang, lanjut ke nomor 2. Tubuh 2B, tubuh tidak selalu basah, lanjut ke nomor 4. 4A, menyusui anaknya atau tergolong mamalia. Kemudian untuk hewan D, burung, itu 1A, bertulang belakang, lanjut pernyataan nomor 2. Tubuh tidak selalu basah, itu 2B, lanjut pernyataan nomor 4. Menyusui anaknya atau tidak menyusui anaknya. Itu 4B, tidak menyusui anaknya, lanjut ke nomor 5. 5A bertelur atau 5B bertelur dan beranak. Nah, burung itu kan dia bertelur, sehingga di sini dia termasuk kelas Aves. Jadi kunci determinasinya itu adalah 1A, 2B, 4B, 5A. Jadi ingat ya, dalam mengidentifikasi setiap jenis makhluk hidup itu, ketika kita membaca kunci determinasi, maka setiap pernyataan yang kita temukan harus kita catat nomornya. Sekarang bagaimana memberi nama suatu jenis makhluk hidup? Yaitu dengan menggunakan metode penamaan ilmiah atau binomial nomenklatur, atau disebut juga sistem tata nama ganda. Jadi dalam memberi nama suatu jenis makhluk hidup itu ada aturannya, tidak sembarangan dalam memberi nama suatu jenis makhluk hidup. Aturan yang pertama, setiap jenis makhluk hidup memiliki nama jenis yang terdiri atas 2 kata berasal dari bahasa Latin, jadi harus bahasa Latin. Kemudian kata pertama itu menunjukkan genus, huruf pertamanya itu harus huruf besar, sedangkan kata kedua itu menunjukkan spesies, huruf pertamanya itu adalah harus huruf kecil. Peraturan yang berikut, penulisan nama ilmiah makhluk hidup harus dicetak miring atau diberi garis bawah. Jadi, kalau 2 kata tersebut sudah dicetak miring, maka tidak perlu digarisbawahi. Sementara kalau misalnya kalian tulisnya itu tegak lurus, maka harus digarisbawahi. Contoh di sini, nama ilmiah dari padi adalah Oryza sativa. Nah, ini Oryza sativa ini berasal dari bahasa Latin. Oryza menunjukkan genus atau marga. Huruf pertamanya itu huruf besar O. Kemudian sativa adalah jenis, menunjukkan jenis atau spesies dari padi, yaitu huruf pertamanya itu huruf kecil. Ini saya cetak miring tulisannya. Kemudian contoh yang berikut adalah ketela pohon, atau dalam bahasa ilmiahnya itu Manihot utilissima. Ini tidak saya cetak miring sehingga saya beri garis bawahi. Manihot itu menunjukkan genus, sementara utilissima itu adalah menunjukkan spesies atau jenis dari ketela pohon ini. Nah, jadi selain kedua contoh tersebut, terdapat pula makhluk hidup yang diberi nama dengan 3 huruf. Jadi sama, kata pertama dan kata kedua itu adalah genus dan spesies, sementara kata ketiga itu berarti varietas dari jenis makhluk hidup tersebut, atau juga inisial dari nama penemunya. Misalnya di sini adalah jenis varietas dari padi ketan hitam.
Nama latinnya itu Oryza sativa glutinosa. Glutinosa itu merupakan varietas dari ketan hitam. Jadi padi ini kan ada berbagai macam varietas ya. Ada padi pulut, ada padi beras yang kita sebut beras merah, dan lain-lain. Itu memiliki varietas yang berbeda. Jadi tentu nama kata ketiganya itu juga pasti berbeda. Tapi sama-sama Oryza sativa, hanya berbeda di nama yang ketiga ini, kata yang ketiga ini. Kemudian contoh berikut adalah Solanum lycopersicum L. Nah, L ini merupakan inisial dari penemunya, yaitu Linnaeus. Jadi Linnaeus ini yang menemukan Solanum lycopersicum. Jadi sudah banyak sekali tumbuhan yang ditemukan oleh Linnaeus. Kadangkala juga kata ketiganya itu disingkat dengan kata Lin. Nah, itu berarti penemunya adalah Linnaeus. Nah, sekarang kenapa harus menggunakan nama ilmiah? Nah, jadi nama ilmiah ini dia bersifat universal sehingga dapat diterima di seluruh dunia. Nah, karena setiap jenis makhluk hidup ini di setiap tempat itu memiliki nama yang berbeda. Contohnya, tumbuhan kelor itu dalam bahasa Indonesia itu adalah kelor. Sementara kita di Rote itu nama dari kelor adalah marungga. Kemudian ada di tempat lain lagi, dia tidak sebut marungga, mungkin nama sama-sama kelor, tapi namanya itu lain. Nah, perbedaan bahasa inilah yang menyebabkan para ilmuwan itu membuat suatu aturan dengan memberi satu nama dari jenis makhluk hidup itu dengan nama yang sama yang bisa digunakan oleh seluruh dunia. Jadi sampai di sini bisa dipahami? Sampai di sini pertemuan kita atau video pembelajaran dari saya. Jika masih ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa ketik di kolom komentar di bawah. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah saya berikan ya. Sampai jumpa.